Kadang-kadang kita pesen di live media sosial, kemudian kita pesen ikan, ternyata yang dikirim tidak sesuai. Nah, halo, selamat datang kembali di channel Hobi Ikan. Di video-video kita sebelumnya 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu kita pernah membahas seputar video ikan cupang atau budidaya ikan cupang. Nah, ternyata di video-video kita yang lama itu masih banyak pertanyaan seperti ini, dan ini. Nah, makanya kita untuk menjawab pertanyaan itu kita membeli paket ikan cupang lagi. Kebetulan kemarin paketannya sudah datang, dan bagaimana sih cara menangani ikan yang baru datang agar tidak mati. Yang pertama pastinya kita harus mempersiapkan peralatannya dulu atau wadah untuk media ikan cupang ini. Kita bisa memakai wadah soliter seperti ini dengan ukuran ya 4 liter gitu ya, 20 kali 20 kali 2, atau kita bisa pakai toples yang sudah jadi seperti ini. Ini juga berukuran 4 liter. Nah, sebelumnya karena ini kita sudah pernah budidaya ikan cupang dan kita tidak membeli soliter baru ataupun membeli toples baru, kita masih punya banyak stok yang kita taruh di atas jemuran ya. Ini adalah stok toples kita yang masih sekitar ya ratusan lah. Terus kita juga ada soliter yang masih ada beberapa, tapi untuk kali ini kita tidak memakai soliter ini karena ini sudah ada beberapa yang pecah dan perlu perbaikan ya. Jadi kita putuskan untuk mengambil medianya yaitu di soliter toples ini. Selanjutnya tidak kalah penting, kita harus menyiapkan media. Yang pertama adalah toples, kemudian kita siapkan juga ada garam ikan, dan kita siapkan juga sedikit ekstrak ketapang. Fungsinya untuk apa? Nanti kita jelaskan dulu ya. Yang pertama kita isi dulu wadahnya dengan air. Cukup 70% air dari batas maksimalnya, jadi nanti biar ikannya tidak loncat. Selanjutnya setelah terisi air maka kita akan menambahkan garam ikan. Nah, presentasi garam ikan itu ya sekitar 2% lah, 2% dari air gitu ya. Jadi kita sedikit aja, sejumput kalau bahasa Jawanya. Kemudian kita tambahkan ekstrak ketapang sebanyak 1 tutup botol dari ekstrak ketapangnya. Atau kalau teman-teman bisa mengolah sendiri dengan beberapa sobekan kecil dari daun ketapang, kemudian langsung dicelupkan. Selanjutnya sebelum kita membuka paket yang baru datang ini, kita wajib memvideokan atau unboxing dari paketan kita ini. Belum kita membuka paket yang baru datang ini, kita sebaiknya memvideokannya tanpa jeda, karena beberapa seller menghendaki bahwa jika kita memvideokan atau mengunboxing dan apabila ikan yang di dalam wadah ini mati, maka akan diganti dengan ikan yang baru sebagai garansi dari pembelian. Nah, paket packing yang benar sekarang ini ada di bagian depan ada bubble wrap, terus kemudian ada styrofoam, dan ternyata di paket kita ini ada sesuatu yang berwarna, dan di dalamnya ternyata ada dilapisi dengan daun pisang. Daun pisang ini fungsinya untuk menyerap suhu panas di dalam bungkus ini. Jadi kalau semakin panas biasanya daunnya akan semakin layu atau gosong, sehingga tidak langsung masuk suhu panas tidak langsung masuk ke dalam air. Jadi kondisi air tetap dalam keadaan stabil. Oke, ini ikannya sudah lumayan kelihatan dan kayaknya oke-oke aja, ini tidak ada kendala apa-apa. Langsung kita pindahkan dulu ikannya ini ke dalam toples, tapi jangan dibuka dulu. Kita lakukan proses aklimatisasi atau penyesuaian suhu udara dari yang di dalam plastik ini dengan
yang ada di air yang ada di soliter, biar ikan tidak kaget gitu ya. Terus kemudian selanjutnya setelah proses aklimatisasi ini sekitar 10-15 menit, maka kita bisa buka plastiknya, kemudian kita bisa keluarkan ikannya. Nah, setelah ikan di dalam toples terus kemudian agak tenang dan beradaptasi dengan airnya yang baru, kita mau cek dulu apakah indukan kita atau ikan yang kita beli ini ada yang kurang sesuai. Misalkan ada sobek di anal atau di dorsalnya, atau mungkin ada cacat matanya yang buta dan macam-macam, kita harus cek dulu. Maka kita harus pindahkan ke tempat khusus, bisa pakai soliter bolak-balik seperti ini untuk kita teliti lebih detail apakah pesanan ikan kita sesuai atau tidak sesuai pesanan. Kadang-kadang kita pesen di live media sosial, kemudian kita pesen ikan, ternyata yang dikirim tidak sesuai. Nah, kebetulan ini kita waktu lihat di live TikTok gitu, ikan blue rim ini memang betul-betul tidak ada yang bocor gitu ya. Jadi kita pastikan, kita cocokkan dengan video screenshot yang waktu kita membeli ikan cupang ini. Nah, selanjutnya setelah ikan kurang lebih 1 hari setelah kita observasi dan ikan cukup sehat ya, ikan kali ini kita baru, kalau saya pribadi baru besoknya kita kasih makan. Kita kasih beberapa alternatif pakan. Kita bisa kasih, yang pertama kita utamakan adalah pakan hidup. Kita bisa kasih jentik, kita bisa kasih kutu air, kita bisa kasih cacing sutra, atau kali ini karena yang paling cepat kita sedia cacing beku, cacing darah beku. Selanjutnya baru kita ke pakan pelet. Jadi begitulah penanganan atau ikan pertama baru datang agar tidak mati. Ada proses yang harus kita lalui karena ikan habis menempuh perjalanan jauh. Oke teman-teman, itu saja video kali ini. Nanti kita akan update ikan blue rim ini. Jadi kita akan besarkan dulu ikan ini sampai dengan nanti proses pijat. Tapi jangan khawatir, sambil kita menunggu proses pembesaran ikan cupang ini, nanti kita akan ada datang 1 paket lagi indukan multicolor. Jadi kita nanti lihat apakah indukannya sudah siap untuk dibreed atau belum. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di channel Hobi Ikan.